Melayu 24 jam lepak kedai kopi merungut beras mahal. Bomba yang selamatkan orang time kecemasan tu majoritinya Melayu Bumi Putra. Sedap mula kau ingat kau rajin sangat. Aku ni sehari kerja daripada pukul 3 sampai pukul 10 malam mengajar anak-anak murid aku. Wanita Melayu zaman ini, mereka berani setinggi, dan dia ni satu orang yang boleh tunjuk kebolehan wanita Melayu. Mama, beras habis, ikan juga habis. Apa? Habis? Iya. Ayo kita lipat. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, yang pastinya dilancarkan segala urusannya hari ini dan kedepannya ya. Baru-baru ini ya di Indonesia tuh viral sampai ke Malaysia juga kan beritanya itu, bahwa ada beberapa kelompok itu yang live macam beras habis katanya gitu. Lepas tuh solusinya live masuknya. Nah itu lepas tuh ada yang kasih gift dan joget-joget. Nah itulah ada pro kontra katanya, karena di Indonesia susah dapat kerja, antara salah satu alasan yang banyak Sari baca komentar, katanya susah mendapatkan pekerjaan di negara kita. Dan ada juga yang dia malas kerja lah, mau senang aja joget saja, lepas tuh dapat uang, dapat gift gitu ya. Ada seorang warga negara Malaysia yang mendapatkan komentar daripada netizen Indonesia lah ya, kebanyakannya yang berkomentar seakan-akan dia yang lebih mengetahui semuanya. Di Malaysia ini katanya malas kerja, pilih-pilih kerja, kalau ada kerja yang bagus mestilah dipilih yang bagus kan, betul tak? Oke, kita bahas videonya satu persatu. Kita tonton dulu videonya. Seperti apa? Cium. Iya ke? Melayu 24 jam lepak kedai kopi merungut beras mahal. Padahal malas kerja, memanglah tak mampu beli. Orang kerja ada je duit. Bomba yang selamatkan orang time kecemasan tu majoritinya Melayu Bumi Putra. Betul. Yang kerja-kerja dekat hospital tu, okey, jururawat dia, staff hospital yang bawa ambulans tu pun Melayu juga. Bila ada masalah dengan haiwan, yang call perkhidmatan Melayu juga. Yang tangkap pendatang tanpa izin bahagian immigration pun Melayu juga. Ya, betul. Yang bersiap siaga jika ada musuh menyerang negara, Melayu juga. Askar ya. Yang jadi cikgu-cikgu di sekolah-sekolah kebangsaan, okey, Melayu juga. Betul. Ini tanah Melayu, 20 juta orang Melayu ya. Daripada 20 juta ni, 8 juta adalah buruh ya. Yang membayar cukai. Cukai ni macam-macam jenis cukai lah. Cukai langsung, cukai tak langsung. Sedap mula kau ingat kau rajin sangat. Aku lah. Ni sehari kerja daripada pukul 3 sampai pukul 10 malam mengajar anak-anak murid aku. Setiap hari ya, kecuali hari Ahad. Sabtu tu aku buatlah half day. Sabtu aku kerja half day lah, tapi aku punya rajin lah. Okey. Macam ni lah ya, orang-orang Melayu ada nampak komen macam ni, kita sekolahkan diorang baik, sekolahkan diorang balik dengan baik-baik. Okey. Nanti ya. Kau kena sekolah dengan Dr. Razi, baru kau tahu. Tu dia. Tolong sekolahkan dia ni. Dia ingat dia terpaling rajin ke? Kalau kau menumpang sini sebagai warga asing, okey. Jangan perasan lah, ini negara kami ya. Kami rajin je. Kami tak payah nak tunjuk kami terpaling rajin di dunia ya. Kami tak ambil duit kau ya. Nak beli beras, of course kami berhak bersuara jika kerajaan tak mengawal harga beras. Twin Tower sangat bermakna bagi I. Saya terkejut dan kagum melihat seorang wanita bekerja di atas puncak Twin Towers. Saya nampak gayat macam nak jatuh, tetapi dianya berani.
Ini wanita Melayu. Wanita Melayu zaman ini. Mereka berani sehingga naik begitu tinggi dan sudah tentu orang lain tak berani. Tak berani saya. Dia ni satu orang yang boleh tunjuk kebolehan wanita Melayu yang kadang-kadang lebih daripada lelaki Melayu. Namanya Cik Maya. Cik Maya Sidi. Dan saya ucap tahniah lah. Inilah semangat yang kita ingin lihat. Wanita-wanita kita berani menghadapi cabaran dan mengatasi segala perasaan takut dan sebagainya. Tahniah, Cik Maya Sidi. Wanita Melayu zaman ini, mereka berani sehingga naik begitu tinggi dan dia ni satu orang yang boleh tunjuk kebolehan wanita Melayu yang kadang-kadang. Teman-teman, nah itu tadi 2 video dulu ya. Sebelum kita lanjut lagi kita bahas. Nah itu tadi jawaban daripada Cikgu Iris ke Iris. Nah hai Cikgu, pernah juga masuk ke live Sari ya. Nah itu tadi jawabannya. Kalau ada yang berkomentar seperti itu ya kita sekolahkan juga ya. Nah kadang ya netizen yang berkomentar seperti itu dah rajin macam mananya dia ini sebenarnya. Cakap orang lain malas lah, karena mungkin malas lah, dari mana tahu dia orang malas. Mungkin lah disebabkan katanya ada Sari pernah terbaca komentar karena katanya orang Malaysia itu memilih kerja, tak mau kerja-kerja kotor katanya gitu. Sudah banyak kali lah Sari bagi tahu kalau mereka mengerjakan semuanya yang ada di Malaysia ini, warga asing itu tidak diperlukan lagi di negara ini. Tapi mereka memberi juga rezeki kepada warga asing supaya boleh juga bekerja di negara ini. Memang sektor-sektor 3D majoritinya memang akan diberikan kepada warga asing ya teman-teman. Kalau orang Malaysia itu punya pilihan lain yang lebih baik, kenapa tidak kan? Tapi walaupun begitu mereka tak ada lah ya kan, live minta-minta joget-joget sambil guling-guling gitu. Gak ada juga ya Sari nampak seperti itu. Walaupun ramai netizen mengatakan macam-macam kan, bilang orang Malaysia terkhususnya itu Melayu itu tak ada yang berjaya. Nah menurut yang Sari lihat lah ya dekat media sosial, yang Sari kenal macam Datuk Sri Fida ya, Datuk Alif Sufikri. Nah mereka pun orang Melayu dan mereka kaya-kaya juga, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke video lainnya. Alasan kenapa Malaysia menjadi negara maju, kata Ujang Arif. Rakyatnya suka jalan-jalan ke luar negeri, tiketnya murah. Harga BBM di Malaysia lebih murah. Kualitas pendidikannya lebih bagus. Persaingannya ketat, kerja keras dalam belajar. Multicultural. Bahasa Inggrisnya aktif. Individualis, kesannya judes dan gak ramah. Banyak didatangi orang asing, airportnya tuh sibuk banget. Harga tiket murah kemana-mana. Pemerataan ekonomi. Paspornya kuat, boleh masuk ke ratusan negara. Hukumnya lebih bagus, jadi investasi asing tuh banyak masuk. Indonesia itu bagus, tapi kalau kalian ke Malaysia itu kerasa banget ketertinggalannya. Bahkan Jepang, New Zealand, Korea, China, alamnya lebih spektakuler. Realita aja dulu. Kata Ujang Arif centang biru di Instagram. Awalnya dilakukan oleh satu orang, jadi satu kampung, bahkan nular ke kampung sebelah. Tanpa nunggu usia, muda sampai lansia, perempuan dan laki-laki, semuanya berjoget 24 jam bergantian. 24 jam bergantian demi saweran online, sampai ada yang guling-guling di tanah dan meniru gerakan bayi. Mencoba rap joget ya. Ya akhirnya alhamdulillah saya keenakan di joget sampai hampir 1,5 tahun saya berjoget sama satu. Fenomena ini asalnya dari negara China. Sekarang ada di Indonesia. Awalnya yang buat satu orang, kemudian menular satu kampung. Kemudian ditiru dengan kampung lain. Kemudian ditiru dengan provinsi lain. Sampai akhirnya satu negara joget Sad Boy.
Satu negara ya. Negara China, dia yang menciptakan aplikasinya. Dia yang menciptakan handphone buatan sendiri. Negara kita cuman meniru jogetnya aja, ya. Siap-siap menerima generasi non produktif di negara kita. Orang lain nanti udah bisa ke bulan. Orang lain udah bisa buat pesawat sendiri. Tapi kita akan seperti itu. Generasi seterusnya pasti akan ikut jejak seperti ini, malas bekerja. Malas bekerja, nggak mau sekolah. Ya, ini dampaknya amat serius, apalagi sudah masuk ke berita TV, seperti disapot. Silahkan sharing dengan Miss N pendapat kalian di kolom komentar. Video yang awal tadi itu, yang menariknya tadi katanya yang lainnya tuh banyak lah ya, kenapa Malaysia jadi negara maju, pendidikan itu bagus ya, ekonominya sama rata, dan masih banyak yang dicakapkannya. Tapi tadi ada satu kakak itu mengatakan kan Indonesia itu bagus, tapi kalau kalian datang ke Malaysia itu kerasa banget ketertinggalannya, maksudnya itu terasa sangat lah jauh tertinggal. Nah gitu ya teman-teman, itulah yang kita rasakan ya. Mungkin banyak juga oknum-oknum mengatakan betulnya seakan tak percaya, mereka pikir mungkin Malaysia sama saja gitu ya. Tapi kita yang sudah tinggal lama di sini ya, mengetahui keadaan di sini, memang terasa ya teman-teman. Bukan mau puji, tapi gimana ya, kita juga sebenarnya sebagai rakyat Indonesia pun mau juga seperti itu. Tapi mungkin kalau Indonesia perlu banyak waktu, dan juga rakyatnya juga harus bersatu juga lah ya. Jangan pemerintahnya saja yang memajukan negaranya, tapi kita juga sebagai rakyat harus ada juga mentality kita itu, SDM kita itu harus ditingkatkan lagi. Nah gitu ya teman-teman. Oke, yang kedua tadi katanya itu memang ya teman-teman, asal Sari buka TikTok ya, walaupun saya cuma pernah lihat sekali saja lah ya. Wah, Sari scroll, wah itu lagi, ini yang versi perempuan. Sari scroll, wah dia yang suami istri. Sari scroll, wah ada juga yang bapak-bapak ya. Mengejutkan sekali. Nah mereka di situ kalau ada orang memberikan gift ya, macam hadiah gitu, mereka akan joget, ada yang guling-guling seperti itu. Sari tak mengatakan itu benar atau salah ya, itu terpulang kepada kalian yang menontonnya seperti apa. Tapi itulah ya fenomena sekarang. Kita bacakan komentarnya. Ini ramai lagi orang Malaysia yang berkomentar. Kata Malaysia jam 4 pagi sudah pergi kerja, jam 4 petang baru sampai pulang. Tiada masa untuk ini semua. Adakah kami masih digelar pemalas? Nah gitu ya. Fenomena ini ya dari Indonesia itu biasanya juga selalu FYP ke Malaysia ya. Karena TikTok ini kan mendunia kan teman-teman. Jadi ya tersebarlah ke sini. Kita lihat tanggapan ini orang Malaysia, dan katanya juga ada fenomena yang tak bagus juga yang terjadi ketika mereka live ini. Ada yang mengatakan ada terkait dengan judai online ya. Oke, seperti apa videonya? Mari kita tonton video ini. Jom. Apa yang buat live beras habis tu? Bukan! Beras habis. Live solusinya. Kerja joget. Oh my wow. Wadidaw. Well, join live sekarang juga. Sampai hafal saya. Mama, beras habis, ikan juga habis. Apa? Habis? Iya. Ayo kita lipat suaranya. Ayo. Gini ya, beras habis joget ya. Ini anaknya dan ibunya ya. Gini aja kan. Tapi terkadang enak juga dengarnya ya. Akhirnya gue menemukan bukti kalau Satbor Oh ini ya
itu mempromosikan judai online secara terang-terangan. Jadi salah satu di antara kalian kemarin ada yang kirim link VT ke gua, dan ternyata VT ini diposting sama akun judainya sendiri, dan sekaligus jadi bukti kalau Satbor itu promosiin judai online secara terang benderang. Sebelum gua kasih lihat bukti videonya, gua mau kasih tau kalian sunscreen yang lagi gua pakai tiap hari ini. Namanya Nuvskin Sunshield Hybrid Sunscreen yang udah 3-in-1 formula. Ada sunscreen, serum, sama moisturizer di dalam satu kemasan ini doang. Jadi ini bisa simplify sunscreen rutin pagi kalian biar nggak ribet. Harganya cuma 50 ribuan, bisa beli di Oren, ketik aja Nuvskin Sunscreen. Oke, sekarang kalian coba nilai sendiri video ini. Papa peloki asik gacor hati rungkat. Papa peloki lagi gacor guys. Ya di linknya ada di Google. Loki Toto anti rungkat lagi gacor guys. Siap ready. Papa peloki. Ternyata guys, emang ada momen pada saat mereka live yang nggak cuma sebut nama gifternya doang, tapi emang promosiin judai secara spesifik yang bilang gacor, anti rungkat, siap WD, ama kasih tahu linknya ada di Google. Dan gue sangat amat yakin kalau mereka itu sadar dan tahu kalau itu judai online yang lagi mereka promosiin. Sorry banget buat Satbor, gue nggak tahu video ini bakal sampai sejauh mana dan bakalan ada tindakan apa nggak dari pihak-pihak terkait, gue nggak tahu. Tapi saran gue dari kita semua, kalian tetap live buat hibur orang, tapi please stop promosiin judai online. Soalnya efek dari promosi kalian itu bisa bawa dampak yang buruk banget, jujur aja. Nah sekarang Oke teman-teman, nah tadi itu adalah videonya. Ternyata mereka itu namanya Satbor ya. Oke, ternyata bukan joget-joget saja ya, ada yang guling-guling. Oh, pernah Sari lihat ya, ada sepasang suami istri, kalau ada yang bagi gift gitu ya, macam apa ya, rose ke, donat ke gitu ya, dan setiap orang bagi gitu, suaminya berdiri dan istrinya itu di pangku dekat sini. Jadi mereka joget macam itu. Nah itu Sari pun, sampai segininya ke gitu ya. Oke, tapi itulah itu adalah masing-masing ada pro dan kontranya ya. Mungkin ada juga dari sisi dan mungkin ada yang pikir kan tak ada kerja jadi terpaksa mereka begitu. Ada juga yang berpikir mungkin senang cari duit seperti itu. Ada yang bilang juga kan ada nenek-nenek, orang tua tak boleh lagi bekerja kan, ada batas umur kalau bekerja di mana-mana. Jadi kalau macam ini kan boleh senang gitu ya teman-teman. Oke, ini terpulang kepada kalian lah ya. Sari tak mengatakan ini betul atau salah ya, terpulang pada kalian yang melihatnya. Oke, ada juga katanya yang menghiburkan katanya, macam-macam lah ya. Katanya terkait ada juga judi online ya, judai ya teman-teman. Itu Bill mempromosikannya gitu ya dekat live-nya dan menyebutkan apa nama judai itu. Nah by the way Sari mau bagi tahu juga ya, judai online ini memang dia akan menghubungi influencer supaya untuk mempromosikannya. Sari juga pernah ada beberapa kali, ada 3 kali dengan akun yang berbeda menyuruh Sari untuk mempromosikan juga ya teman-teman. Kalian mau tahu itu harga 1 kali video itu memang mahal ya teman-teman. Dia menawarkan beribu 1 video, boleh bayar Rp1.000 ya, 1 sampai Rp3.000 untuk dalam 5 menit video saja. Pernah ada tawaran seperti itu, tapi Sari tak mau. Sari tak ambil ya teman-teman, karena Sari tak maulah yang macam itu. Karena Sari tahulah ya, tak mau macam itu dosa juga ya. Termasuk saya mempromosikannya, so saya mau menyebarkan dosa itu kepada orang-orang. Tak mau ya kan, walaupun Rp1.000. Sari pun tak tergiur dengan uang ya, tapi Sari mementingkan kalian juga. Oke teman-teman, so seperti itu ya. Tapi katanya tadi sudah ditangkap Satbor ini. Tak tahu macam mana kelanjutannya ya. Oke, Sari mau tanya kepada kalian yang tonton video ini, bagaimana tanggapan kalian terhadap live-live semacam itu? Apakah mereka dikategorikan pemalas? Sebab macam senang lah ya dapat gift, lepas tu joget-joget saja, guling-guling gitu. Kalian pandangan kalian seperti apa? Boleh bagi tahu ya dekat ruang komen dekat bawah. So segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye.